Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah penyidikan dan penuntutan akan menjelaskan mengenai perkara pidana pembunuhan di Mamuju tahun 2019. Dalam kelompok kami ada Diko Sigit Nurrito, ada saya sendiri Nur Alfia Faira, dan Alia Rosiana. Selanjutnya mengenai kasus posisi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Diko. Persilakan. Tentang kasus posisinya, kasus ini terjadi pada tanggal 23 Juni 2019 sekitar antara pukul 4 pagi. Wita bertempat di Dusun Waikaya, Desa Tasoko, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah. Terjadi pembunuhan terhadap korban Fitriani yang ditemukan menggantung di batang pohon cengkeh belakang rumahnya. Awalnya pada tanggal 22 Juni 2019, M. Saleh dan korban bertengkar karena korban telah hamil dari laki-laki lain. Kemudian sekitar pukul 4 pagi, Wita, korban Fitri, untuk menyuruh M. Saleh datang ke rumahnya yang terletak di Dusun Waikaya, Desa Tasoko, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah. Dan setelah M. Saleh tiba di rumahnya, Fitri sudah ada di depan rumahnya menunggu M. Saleh. Kemudian saat bertemu, M. Saleh langsung bertanya kepada korban Fitri, "Kenapa kau bilang begitu?" Dan dijawab oleh korban Fitri, "Kenapa kau marah nak mulutku?" Kemudian M. Saleh langsung menamparnya, sehingga korban Fitri langsung terjatuh ke belakang. Kemudian kepala dari korban Fitri terkena batu dan kemudian M. Saleh melihatnya sudah tidak bergerak lagi, sehingga M. Saleh memeriksa nafasnya namun sudah tidak bernafas, sehingga M. Saleh langsung beranggapan bahwa korban Fitri sudah dalam keadaan meninggal dunia. Setelah itu, M. Saleh menggendong korban Fitri ke samping rumahnya, namun saat itu M. Saleh terjatuh sehingga M. Saleh langsung menyeretnya dengan cara menarik kedua tangannya sampai pohon cengkeh. Kemudian M. Saleh mengambil tali nilon yang M. Saleh bawa di dalam tas M. Saleh, kemudian M. Saleh simpul di ujung tali nilon tersebut, kemudian M. Saleh ikatkan ke leher korban Fitri, lalu ujung yang satunya lagi M. Saleh menariknya. Kemudian M. Saleh tarik, namun saat itu tali nilon yang M. Saleh gunakan terdapat sambungan sehingga sambungan tali nilon tersebut tersangkut di celah tangkai sehingga kaki korban Fitri masih menyentuh tanah. Kemudian M. Saleh turunkan kembali dan memotong sambungan tali nilon tersebut, lalu kembali membuang simpul dan M. Saleh ikatkan kembali ke leher korban Fitri dan menaikkan kembali ke tangkai lain yang sejajar dengan tangkai sebelumnya sebagai tumpuan, dan kemudian M. Saleh menariknya kembali sampai kaki korban Fitri tidak menyentuh tanah, dan kemudian ujung tali nilon yang M. Saleh ikatkan ke batang pohon cengkeh. Kemudian M. Saleh pergi mengambil tangga yang berada di samping rumahnya dan membawanya ke tempat di mana M. Saleh menggantung korban Fitri, lalu M. Saleh pergi meninggalkan tempat. Mengenai analisisnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, mengenai kasus ini, analisisnya dalam penyelidikan dilakukan oleh Polres Tokoyo Mamuju atas laporan Dahrim Dasupardin sebagai orang yang menemukan korban pada saat ditemukan itu korban sudah dalam keadaan menggantung. Dugaan awalnya adalah bunuh diri akibat diperkosa karena pada saat korban ditemukan, keadaan korban itu sudah tidak mengenakan pakaian yang sesuai. Baik, karena pelaku dalam hal ini membuka celana korban. Selanjutnya, mengenai korban ini dibawa ke Puskesmas Selara, Kabupaten Mamuju Tengah untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi atau hasil visum yang dilakukan di Puskesmas Selara, Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Dr. Dery Pratama berdasarkan hasil visum et repertum nomor 156-1/7 Romawi/2019/PKMLR tanggal 1 Juni 2019 disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan berumur kurang lebih 19 tahun dengan warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar tidak terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa jejak pada leher. Didapatkan tanda-tanda kematian lemah, sebab kematian jenazah tidak dapat ditemukan. Dalam hal tersebut, visum ini dapat berkesimpulan seperti itu karena pada saat korban ini dibawa, korban telah meninggal terlebih dahulu
karena korban ini bukan mati karena tergantung, tapi karena adanya pendarahan pada otak karena sebelumnya korban ini mengalami jatuh dan kepalanya itu mengenai batu. Next. Baik, berdasarkan pemeriksaan, barang bukti yang ditemukan di TKP yaitu 1 buah daster berwarna biru, 1 buah celana pendek berwarna krem, 1 buah celana dalam berwarna abu-abu, 1 unit HP Aldo warna gold, 1 unit HP Samsung lipat berwarna putih, 1 unit HP Oppo CPH 1803 warna ungu, sebilah pisau dapur, dan 2 utas tali berwarna hijau. Fakta yang ditemukan, 1, bahwa pada tanggal 22 Juni 2019, korban menghubungi Muhammad Saleh, memberitahukan bahwa ia hamil oleh seorang salu biru. 2, terdapat jejak kaki pada HP milik korban yang rusak, sehingga pada hal ini diketahui bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan bunuh diri, melainkan adanya pembunuhan. 3, korban sudah meninggal terlebih dahulu sebelum digantung. 4, hasil otopsi tidak dapat menentukan sebab kematian karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan selain adanya jejak pada leher korban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tersangka. Nama lengkapnya itu M. Saleh alias Salhe, tempat tanggal lahirnya di Kapasang, tanggal 26 umur 26 tahun, tanggal 15 Juli 1993. Jenis kelaminnya laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kapasang, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Agama Islam, pekerjaan petani. Saksi yang diperiksa itu yang pertama ada Muhlif bin Abdul Rahman, kemudian ada Dahri yang menemukan mayat Fitriani, kemudian ada Suparudin yang menemukan mayat Fitriani juga, kemudian ada Sabanur, ada Budiarto, dan ada Suwarni yang merupakan ibu Fitriani. Selanjutnya terkait penahanan oleh penyidik. Yang pertama ditahan di rumah tahanan pada Polres Mamuju Tengah sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019. Kemudian perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019. Kemudian penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019. Dan kemudian penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019. Oleh Jaksa Penuntut Umum ditahan di Rumah Tahanan Negara pada Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019. Kemudian oleh Hakim Pengadilan ditahan di Rumah Tahanan pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020. Dan yang terakhir perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020. Terkait dengan penuntutan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mengenai penuntutan pada kasus ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mamuju. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini mendakwa tersangka dengan dakwaan kombinasi, yaitu dakwaan primer pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan rencana, subsidiar pasal 338 tentang tindak pidana pembunuhan, dan lebih subsidiar lagi pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan 20 tahun penjara. Berdasarkan dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, hukuman yang paling berat bagi terdakwa adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun penjara. Padahal penuntutan ini, terdakwa diberikan penasihat hukum sesuai pada ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP
yang menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka atau terdakwa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan 20 tahun penjara, maka diberikan penasihat hukum satu atau lebih untuk membantunya dalam proses pemeriksaan sampai proses persidangan. Selanjutnya mengenai amar putusan akan dibacakan oleh rekan saya. Tentang amar putusan pada perkara nomor 230/PIT-B/2019/MIM Pengadilan Negeri Mamuju, yang pertama menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara dikurang masa penahanan, yang kedua menetapkan barang bukti berupa dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebilah pisau dapur dengan panjang 20 cm dengan gagang terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan 2 utas tali berwarna hijau, dikembalikan kepada Fitriani melalui ahli warisnya 1 lembar baju daster berwarna biru, 1 lembar celana pendek berwarna krem, 1 lembar celana dalam warna abu-abu, dan 1 unit handphone Aldo warna gold. Dikembalikan kepada terdakwa M. Saleh alias Saleh bin Alimuddin, 1 unit handphone Samsung lipat warna putih, 1 unit handphone Oppo CPA 1803 berwarna ungu. Yang ketiga, membebankan biaya perkara sebesar 2.000 kepada terdakwa. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tindakan pembunuhan dan analisisnya dari segi penyidikan dan penuntutan. Sekian dan terima kasih.